warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Semoga sahabat Ashifa yang selalu setia menonton Bincang Ramadan sambil menunggu buka puasa, menyiapkan untuk menu berbuka puasanya, selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu diberikan kesenangan hati agar selalu bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan semangat. Baik sahabat Ashifa, pada kesempatan hari ini tema yang akan dibawakan oleh Bincang Ramadan ASQ Podcast adalah tentang berbakti kepada orang tua dan juga guru. Bersama saya Betty Ambarwati dan bintang tamu kita yang spesial hari ini yaitu Ustazah Adinda. Baik, langsung saja kita sapa Ustazah Adinda. Oke, Ustazah Adinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Ustazah ini kan selalu terlihat cantik sekali gitu. Aduh, ya, alhamdulillahnya. Nah, Ustazah gimana nih untuk puasanya? Ada pengalaman yang menyenangkan gak nih ketika puasa? Ya, alhamdulillah puasa kali ini masih bersama dengan keluarga tercinta ya. Alhamdulillah masih bisa sama kedua orang tua. Ya, alhamdulillah masih selalu semangat puasanya. Iya, jadi puasanya masih semangat terus ya Ustazah, betul, ya. Belum ada bolong nih ya, berarti ya? Alhamdulillah belum. Belum ya, alhamdulillah. Semoga seterusnya selalu semangat ya Ustazah ya. Ustazah Adinda mengangkat tema kita hari ini tentang berbakti kepada orang tua dan juga guru. Nah, sebetulnya definisi apa sih definisi berbakti kepada kedua orang tua dan guru itu maksudnya seperti apa Ustazah? Ya, berbakti terhadap orang tua. Kita pertama bahas berbakti terhadap orang tua dulu ya. Di sini saya mau share aja gitu ya tentang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti terhadap orang tua itu kita berbuat baik ya, berbuat baik terhadap orang tua. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setelah kita tauhid terhadap Allah, setelah kita mengesahkan Allah, kita harus berbakti terhadap orang tua. Ya, karena ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 menerangkan bahwa setelah kita tauhid terhadap Allah, mengesahkan Allah, kita harus berbakti terhadap orang tua. Oleh karena itu tingkatan berbakti terhadap orang tua ini sangat tinggi. Jadi pahalanya itu sangat besar. Karena setelah tauhid terhadap Allah, setelah kita mengesahkan Allah, setelah itu kita harus berbakti terhadap orang tua. Oleh karena itu hukumnya wajib. Oke, berarti memang berbakti kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib ya, Bu ya. Baik. Ya, baik itu ketika orang tua kita memerintahkan kita, lalu juga ketika orang tua kita memberi nasihat, itu sebaiknya kita melakukan apa yang diperintahkan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra juga menegaskan bahwa kita harus mengingat perjuangan orang tua gitu ya, ketika saat kita di dalam kandungan selama 9 bulan, kan orang tua dengan susah payah mengandung kita dari bulan pertama, bulan ketiga, bulan kedua sampai ya, mual-mualnya gitu ya. Kemudian emosionalnya gitu ya Bu ya. Ibu merasakan ya, saya merasakan dari trimester pertama, trimester ketiga betul itu Masya Allah perjuangannya sangat luar biasa. Kemudian setelah kita 8 bulan 9 bulan kita sudah besar, itu kita bawa kemana-mana, dibawa kemana-mana, terus kemudian tidur pun susah ya Bu. Iya betul. Mungkin ibu-ibu yang setia menonton Bincang Ramadan, sahabat HP juga pasti merasakan gitu pasti ya. Merasakannya Ibu. Kemudian Pak ketika melahirkan pun itu sakitnya sangat luar biasa. Taruhannya nyawa ya, taruhannya nyawa. Itu Masya Allah sangat ya perjuangannya sangat besar gitu ya. Saya kalau ingat ibu saya gitu, udah sensitif banget gitu ya. Iya, memang ketika kita mengingat orang tua, khususnya adalah ibu, pasti memang hati kita secara otomatis tuh lebih sensitif ya Ustazah ya. Saya kalau ingat orang tua jadi sedikit sensitif gitu ya. Jadi memang kita tuh harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya adalah ibu, karena memang dari mengandung, melahirkan, menyusui sampai dengan membesarkan kita itu kan penuh dengan perjuangan. Tidak luput juga dengan peran seorang ayah ya, ibu ya, mencari nafkah. Itu perjuangan saat ketika mencari nafkahnya itu luar biasa juga, sangat
memang harus kita hormati dan kita hargai dan wajib kita berbakti kepada orang tua ya. Oke. Wajib. Nah, Ustazah, ketika kita memang berbakti kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib, bagaimana definisi ketika kita berbakti kepada seorang guru? Nah, berbeda halnya dengan kalau orang tua kan kita memang dilahirkan gitu ya, dibesarkan oleh orang tua. Kalau guru itu sama seperti orang tua, hanya saja kalau guru itu kita ruang lingkupnya di sekolah ya, di sekolah. Jadi di sekolah itu kita punya orang tua kedua yaitu guru. Nah, guru juga sama, harus dihormati, dilaksanakan perintahnya, kemudian patuh ya, terus dihormati, harus sopan juga dalam bertutur kata. Ya, kurang lebih kalau dalam penghormatannya sama lah. Iya, berarti memang antara orang tua dan juga guru sebetulnya cara memuliakannya atau cara menghargai juga sama ya, karena peran orang tua dan guru itu sama. Orang tua itu di rumah sebagai orang tua kita, dan guru itu sebagai orang tua kita, pengganti orang tua di rumah ketika kita berada di sekolah ya. Nah, oke, Ustazah, keutamaan apa sih yang kita dapatkan ketika kita bisa menghargai orang tua dan juga guru? Keutamaannya pertama yaitu menjadi ladang pahala yang sangat besar ya, amal yang paling utama. Kemudian jihad, bisa juga dikatakan jihad di jalan Allah, dan dibukakannya pintu surga selebar-lebarnya seperti itu. Oke, berarti memang keutamaan ketika kita ingin masuk surga, karena kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Ketika orang tua sudah murka, maka Allah pun akan ikut murka ya, betul ya Bu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, otomatis kita harus mendapatkan ridho dari orang tua ya Bu. Orang tua itu sangat penting sekali. Kita sampai saat ini mapan, sukses gitu ya, itu berkat doa dari kedua orang tua. Iya, kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Iya, betul sekali. Memang doa yang paling mustajab, doa yang paling mujarab itu adalah doa dari kedua orang tua, dibantu dengan peran dari seorang guru tersebut untuk menyukseskan kita hingga sampai kita seperti ini ya Ustazah ya. Jadi memang keutamaan kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru, ganjaran yang kita dapatkan adalah surganya Allah. Kembali lagi ke ridhonya orang tua dan guru tadi ya. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu, pengalaman siapa saya Ustazah, ketika saya ingin melakukan sesuatu, mengikuti seleksi atau mengikuti tes apapun itu, pertama kita meminta izin, meminta restu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta restu kepada orang tua. Karena ridho orang tua itu kembali lagi yaitu ridhonya Allah orang tua. Berarti itu adalah salah satu keutamaannya ya Ustazah. Nah, Ustazah, ada nggak sih cara-cara kita agar kita bisa selalu mendapatkan ridhonya orang tua, selalu bisa berbakti dengan orang tua dan juga dengan guru? Ya, caranya banyak ya. Kita seperti bertutur kata lembut, kemudian sopan, kemudian memberikan hadiah, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, misalnya merawat orang tua, itu banyak lah ya. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal pun kita masih harus berbakti terhadap orang tua. Gimana caranya? Kita bisa mendoakan kedua orang tua, bersedekah, kemudian misalnya kita berangkat haji, kita bisa badal gitu ya, badal mengatasnamakan orang tua kita, dan masih banyak lagi. Oke, berarti sebetulnya Ustazah banyak cara ya ketika kita ingin mendapatkan ridho orang tua, ridho guru, ataupun kita berbakti kepada orang tua dan guru dengan cara hal kecilnya saja deh, mematuhi perintahnya. Ya, misalnya saja patuh terhadap orang tua ya. Misalnya di rumah nih kita disuruh ke warung. Nah, kita tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menolak, harus segera melaksanakan perintah itu. Nak, ke warung beli ini. Ya, siap Bu. Gitu. Nah, itu salah satu contoh patuhnya. Kemudian bertutur kata lembut, misalnya kita nggak boleh pakai nada tinggi, harus tetap rendah nadanya. Terus kemudian membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, misalnya kita bantu ibu ngepel, nyuci di rumah ya, terus bantu beres-beres seperti itu. Kemudian merawat orang tua. Nah, ketika misalnya orang tua sudah bertambah usia, sudah
apalagi kalau sudah sampai sakitannya kita wajib merawat orang tua. Sayang soalnya kalau misalnya dirawat sama orang lain itu ya pahalanya gitu ya, sayang yang mending kita yang ngerawat sendiri. Betul. Berarti Ustazah ya, kita nggak boleh ya yang namanya menunda ketika kita diperintahkan oleh orang tua, oleh ibu, oleh ayah, apalagi sampai kita menjawab dengan kata nanti dulu deh gitu. Betul. Gitu kan? Iya, betul sekali. Itu nggak boleh banget. Dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa mengatakan saja itu udah dosa. Udah dosa. Ya, sampai semulianya gitu berbakti terhadap orang tua. Seperti itu. Ya, berarti memang berbakti terhadap orang tua dan guru itu banyak caranya ya Ustazah, dengan cara mungkin menjalankan perintahnya saja ketika kita disuruh sesuatu hal lalu kita langsung melaksanakan tanpa kita harus membantah, lalu juga dengan tidak melawan orang tua ketika orang tua menasehati kita mendengarkan. Betul. Ataupun mungkin ketika guru guru sedang mengajar di depan kita fokus mendengarkan bukan melakukan hal yang lain. Betul, itu sangat betul sekali Ustazah. Ya, jadi seperti itu cara-cara kurang lebih cara-cara untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Baik, Ustazah, ada nggak sih pesan untuk sahabat Ashifa supaya sahabat Ashifa tuh bisa nih semakin berbakti atau semakin memuliakan orang tua dan gurunya, terutama juga saya gitu. Ya, oke. Ya, pesannya kita ingat aja perjuangan orang tua kita ketika mengandung kita, kemudian ketika merawat kita dari kecil sampai bisa jalan sampai jadi sekarang ini gitu ya. Kita ingat saja perjuangan orang tua, dengan begitu lelahnya merawat kita, masa kita misalnya disuruh ke warung aja gitu males ya gitu. Sangat tidak sebanding ya. Iya, sangat tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua seperti itu. Jadi ingat selalu perjuangan orang tua dan selalu mendoakan beliau. Berarti Ustazah berbakti kepada kedua orang tua dan guru itu sebetulnya adalah hukumnya wajib ya dalam Islam ya, baik itu orang tua maupun guru, karena orang tua adalah seseorang yang melahirkan kita dan membesarkan kita hingga kita seperti sekarang ini, dan guru adalah salah satu jembatan kita untuk menuju kesuksesan tersebut. Dan banyak cara agar kita dapat berbakti dan kita dapat menghormati orang tua beserta guru. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah, ridho guru adalah ridho orang tua dan juga ridho Allah. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Maka kita harus selalu menghormati, menyayangi, harus selalu menghargai ibu dan juga ayah kita beserta juga dengan guru-guru kita. Betul sekali. Karena kunci kesuksesan salah satunya adalah berasal dari ridho Allah, ridho orang tua beserta juga dengan ridho dan juga doa dari guru kita. Baik, seperti itu Ustazah. Terima kasih Ustazah untuk pertemuan kali ini, sangat bermanfaat sekali ya untuk materi kali ini. Semoga sahabat Ashifa dapat menjadi orang tua beserta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga nanti di akhir hayat kita semua kita menjadi seseorang yang selalu berbakti kepada orang tua, selalu mendapatkan ridho orang tua dan selalu dibukakan pintu untuk menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Maaf kalau ada salah kata. Saya Betty Ambarwati dan Ustazah Adinda undur diri. Sampai bertemu lagi di Bincang Ramadan episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.